Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun berada yang setia mengikuti channel kami. Kali ini saya pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatus Syibyan Al-Manan ingin berbagi sedikit pengetahuan. Ini khusus tentang akhlak seorang istri terhadap suaminya, baik ketika dia di luar rumah maupun ketika dia sedang berada bersama suaminya. Dalam sebuah hadis, sahabat Anas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin waqafat ma'a ghairi zawjiha, wanita manapun yang berdiri bersama selain suaminya, wa yakunu ghairi fi muharramin minha, dan orang lain itu bukan mahramnya, illa waqafaha ala syagiri jahannam, maka Allah pasti akan memberikannya atau menyuruhnya berdiri di tepi neraka jahannam. Wa yaktubu laha bi kulli kalimatin alfi sayyi'atin. Jadi setiap ucapan yang diungkapkan, itu mengeluarkan 1000 dosa. Bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kalau kita bersama dengan selain yang muhrim kita, padahal suami kita tidak ada di rumah, maka setiap ucapan yang kita keluarkan itu mengandung 1000 dosa. Bayangkan kalau 1 jam saja kita duduk dengan orang yang bukan muhrim kita, coba kalikan berapa ucapan yang kita keluarkan. 1 ucapan mengandung 1000 dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang ibu-ibu, ketika suaminya nggak ada, kita harapkan supaya jangan ngobrol dengan suami atau dengan laki-laki lain. Kemudian yang kedua, dari sahabat Abdullah bin Umar, dia mendengar Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha, wanita manapun yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, illa la'anahallahu kullu ratbin wa yabisin, maka setiap benda-benda yang basah dan benda-benda yang kering pasti akan melaknatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ibu-ibu keluar rumah atau pergi jauh, ya harus izin dulu kepada suaminya. Kasih tahu dulu suaminya, oh saya Pak Ustaz, suami saya di Malaysia. Izin dulu, saya mau santai ke Gili Terawangan, izin dulu. Ya, izin dulu, Mas, sayang, ini loh ada tetangga ngajak saya ke Gili Terawangan. Kalau suami mengizinkan harus pergi, boleh pergi. Suami tidak mengizinkan, maka ibu-ibu harus tahan diri, tidak boleh pergi. Saat ibu-ibu pergi, maka saat itu semua benda-benda yang basah, semua benda-benda yang kering melaknat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, ini dari seorang sahabat Talhah bin Abdullah. Ia mendengar sendiri dari Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha, wanita manapun yang berkata kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qattan, aku sama sekali tidak pernah mendapatkan kebahagiaan darimu. Bahasa kita lah, saya tidak pernah senang ketika saya kawin dengan kamu. Saya tidak pernah bahagia ketika semenjak saya kawin dengan kamu. Dulu di rumah saya senang, makanan saya enak, tidur saya enak, tidak pernah disuruh itu suruh ini oleh ibu saya. Semenjak saya kawin dengan kamu, kok saya sengsara, kok saya menderita, kok saya seperti ini. Maka perempuan yang mengucapkan kata-kata seperti itu kepada suaminya, illa ayyashahallahu min rahmatihi, maka saat dia mengucapkan ucapan seperti itu, maka Allah mencabut rahmatnya dari perempuan itu. A'udzubillahi min dzalik. Maka sependeritaan apapun kita,
bersama suami kita, jangan pernah kita mengungkapkan di depan suami kita. Jangan pernah kita mengeluh di depan suami kita, apalagi sampai menyinggung perasaan sang suami. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu dimanapun berada, para istri dimanapun berada, ya mari kita jaga semua ucapan, tutur kata yang membuat suami kita menjadi tersinggung. Jadi tidak boleh mengungkapkan saya tidak pernah bahagia bersama kamu, saya selalu menderita, saya selalu sengsara. Jadi ucapan yang seperti itu, saat perempuan mengucapkan itu di depan suaminya, maka saat itu Allah juga mencabut rahmatnya dari perempuan itu. Nah kalau sudah rahmat Allah dicabut dari perempuan itu, maka jauhlah surga darinya. Teman-teman dimanapun berada. Kemudian selanjutnya, ya, yang keempat ini, hadis yang keempat dari Abu Darda, ia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin satu syarra zaujiha, wanita manapun yang membuka rahasia suaminya, menceritakan kejelekan suaminya, menceritakan aib suaminya, illa passahallahu yaumal qiyamah ala ra'sil khalaik. Kalau pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghina dia di depan seluruh makhluk. Jadi barang siapa yang membuka aib suaminya di hadapan orang lain, menceritakan kejelekan suaminya di depan orang lain, membuka aib suaminya di hadapan orang lain, maka kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia di seluruh hadapan makhluk, di hadapan seluruh makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Ini loh perempuan-perempuan yang dulu di dunia suka membuka aib suaminya. Ini perempuan-perempuan yang dulu di dunia suka menjelek-jelekkan suaminya di belakangnya. Maka saat itulah dia tertunduk lesu, malu luar biasa. Maka saya harap ibu-ibu dimanapun berada atau para istri dimanapun berada, jangan pernah membuka aib suaminya. Sejelek apapun suami kita, jangan pernah buka aibnya. Sejahat apapun suami kita, jangan pernah membuka aibnya. Kemudian hadis yang kelima. Hadis yang kelima dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin naza'at siyabaha fi baiti zawjiha. Wanita manapun yang melepaskan pakaiannya atau membuka bajunya di selain rumah suaminya, illa kana wizru jami'il mauti 'alaiha, maka dosa semua orang yang sudah mati dibebankan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu harus hati-hati, jangan membuka aurat sembarangan, jangan membuka pakaian sembarangan selain di rumah suami kita. Ini kata hadis baginda Rasul dari riwayat sahabat Sa'id Al-Khudri, barang siapa yang membuka bajunya atau melepaskan pakaiannya, ya, di selain rumah suaminya, illa kana wizru jami'il mauti, maka dosa-dosa orang yang sudah mati kita tanggung semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa la yaqbalullahu biha sarfan wala adlan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menerima amal fardu maupun sunat yang dikerjakan selama hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sangat berat. Maka ibu-ibu hati-hati. Makanya pantas saja ketika Rasulullah SAW berangkat naik Isra Mi'raj, ya, di langit, beliau melihat seorang perempuan, ya, banyak sekali yang masuk neraka. Banyak sekali yang masuk neraka. Banyak sekali masuk neraka. Sementara laki-laki hanya satu orang, perempuan sudah 500 lebih dalam api neraka. Masya Allah. Ini disebabkan apa? Karena akhlak perempuan kepada suaminya yang tidak dijaga.
Maka hati-hati, banyak hal yang harus ibu-ibu, para istri jaga dengan baik. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, mungkin ini sebagai kajian untuk ibu-ibu, cukup 6 hadis saja. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan ini adalah hadis dari riwayat Abbas bin Abdul Muttalib yang mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam utliat alan nar, diperlihatkan kepada neraka, para itu aksaru ahlihan nas, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Wa ma dzalika illa min kasrati isyainihinna azwajihinna. Kenapa demikian? Karena hal itu tidak akan terjadi kecuali wanita-wanita banyak berdosa kepada suaminya. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Perbanyaklah menuntut ilmu. Biar kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Biar kita paham mana yang benar, mana yang salah. Supaya apa? Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik di rumah tangga kita, ya, baik dalam muamalah kita, ataupun dalam keseharian kita, kita terarah, terbimbing, dan tidak melakukan dosa-dosa seperti yang tersebut dalam hadis-hadis baginda Rasul yang tadi. Ibu-ibu dimanapun berada, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk ibu-ibu dan para istri dimanapun berada. Ya, mari subscribe channel kami dan like, bagi-bagi kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan memberi kebaikan ke depan untuk semua para wanita dimanapun berada. Dan Allah wa iyyakum min ashabil manan. Allahu